Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Irma Khamisah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan pada elemen rencana biaya dan penjadwalan konstruksi bangunan. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah memahami jenis-jenis bahan bangunan dan spesifikasinya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan melihat beberapa pertanyaan yang kira-kira perlu kita jawab terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama yaitu, apa itu bahan bangunan? Apa yang dimaksud dengan bahan bangunan? Oke. Kemudian yang kedua, apa maksud dari spesifikasi teknis bahan bangunan? Yang ketiga, kenapa bahan bangunan dan spesifikasinya perlu diketahui dan dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan bangunan yang akan dibangun. Baik, pertama coba kita jawab dengan singkat. Apa yang dimaksud dengan bahan bangunan? Bahan bangunan adalah setiap bahan yang digunakan untuk mendukung proses pembangunan suatu konstruksi, baik konstruksi bangunan gedung, jalan, jembatan, bangunan air, dan lain-lain. Kemudian, yang dimaksud dengan spesifikasi teknis bahan bangunan adalah merupakan suatu tatanan teknis tentang bahan bangunan yang dapat membantu semua pihak yang terkait untuk sependapat dalam pemahaman tentang bahan bangunan tersebut. Berikutnya adalah kenapa bahan bangunan dan spesifikasinya perlu diketahui dan dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan bangunan yang akan dibangun. Nah, ini diperlukan untuk mengurangi beda pendapat atau pertentangan yang tidak perlu tentang bahan bangunan dan spesifikasinya yang akan digunakan pada saat pembangunan. Mendorong efisiensi penyelenggaraan proyek, tertib proyek, dan kerjasama dalam penyelenggaraan proyek. Dengan ditetapkannya spesifikasi dan jenis bahan bangunan yang akan digunakan dalam satu proses konstruksi juga akan mengurangi kerancuan teknis pada saat pelaksanaan pembangunan. Sekarang kita masuk saja ke beberapa bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ya, sebenarnya juga ada tanda tanya pada saat kita belajar elemen rencana biaya dan penjadwalan konstruksi bangunan. Kenapa kita harus pelajari dulu bahan bangunan? Karena bahan bangunan ini nanti akan menentukan besarnya biaya dari suatu bangunan yang akan kita bangun. Jenis bahannya, spesifikasi bahannya akan menentukan. Misalnya, bahan yang kita pilih adalah untuk kusen misalkan, pekerjaan kusen. Kita pilih bahannya kayu. Kayu sendiri punya spesifikasi yang berbeda-beda. Tentunya ini mempunyai harga yang berbeda-beda. Maka sebelum masuk ke sana, untuk perhitungan biaya kita lebih dulu memahami tentang bahan bangunan. Baik, di awal ini Ibu akan menjelaskan beberapa jenis bahan bangunan dan nanti selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kalian semua bahan bangunan lain yang kira-kira dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan suatu konstruksi. Yang pertama ini batu belah. Dari gambar sudah terlihat bahwa batu belah ini adalah batu yang diperoleh dari pemecahan batu besar. Tadinya batu yang besar dipecah, yang tentunya bentuknya tidak beraturan dan tidak terlalu bulat, dengan ukuran diameternya 15-20 cm. Batu belah ini digunakan untuk pekerjaan pondasi, baik pondasi bangunan gedung, perkerasan jalan, dan pondasi bangunan yang lainnya. Yang kedua, kita lihat ada batu kali.
Ini hampir sama tadi dengan batu belah. Bedanya adalah di sini tidak dibelah tapi sudah berupa bongkahan batu yang diperoleh dari sungai ataupun gunung. Sama fungsinya seperti batu belah yaitu untuk fondasi, tetapi mungkin ini lebih ramah anggaran, artinya lebih murah daripada batu belah karena tidak ada proses untuk memecahkan batu, tidak perlukan biaya untuk memecahkan batu. Baik, kita lanjut lagi. Ada pasir uruk. Nah, uruk itu timbun digunakan untuk menguruk di bawah pondasi ataupun konstruksi bangunan di bawah lantai. Jadi sebelum pemasangan keramik biasanya dilakukan urugan pasir ini. Ini dari limbah pasir yang pembentukannya didapat dari hasil penyaringan pasir sedot dan pasir cuci. Artinya kualitasnya lebih rendah daripada nanti pasir yang digunakan untuk pengecoran beton. Nah, maka kita bisa lihat ada pasir beton. Pasir beton ini lebih bersih, mempunyai tekstur yang keras dan tajam. Ini digunakan dalam pekerjaan cor konstruksi yang struktur atau struktural seperti pengecoran kolom, balok, dan plat lantai yang sifatnya itu lebih kuat. Jadi ada kolom, balok, dan plat lantai yang terbuat dari beton bertulang, maka pasir yang digunakan adalah pasir cor. Kemudian ada bata merah, ini kita mungkin kalian semua juga sudah kenal. Ini merupakan bata yang dibuat dari tanah yang dicetak, kemudian dibakar dengan suhu tinggi, sehingga menjadi benar-benar kering, mengeras, dan berwarna kemerah-merahan. Ukuran bata pada umumnya tebalnya 5 cm, lebarnya 11 cm, dan panjang 23 cm. Digunakan sebagai bahan konstruksi tembok, pagar, dan elemen rumah lain selain menggunakan bahan kayu ataupun besi atau baja. Ada semen, nah ini adalah campuran dari batu kapur, tanah lempung yang banyak mengandung silika, aluminium oksida, serta oksida besi. Bahan tersebut kemudian dihaluskan, dipanaskan pada suhu tinggi sampai terbentuk campuran baru. Nah, digunakan sebagai bahan pengikat untuk membuat beton. Tadi sudah disebutkan, salah satu campuran tadi ada pasir, ada semen, dan nanti ada satu lagi adalah kerikil batu pecah yang ukurannya 2-3 cm. Disatukan menjadi mortal, ini menjadi bahan untuk pembentuk beton. Nah, memasang tembok batu bata antara satu bata dengan bata lainnya juga menggunakan campuran semen untuk pengikat dan pasir, memasang keramik, dan lain-lain. Ada besi beton yang berikutnya. Besi beton ini ada yang polos dan bulir. Panjangnya satu batang ini sampai 12 meter. Ukuran diameter dari besi juga bervariasi. Umumnya ada di pasaran adalah yang ukuran 8 mm sampai 30 mm. Digunakan untuk membuat beton bertulang yang berfungsi memberikan tambahan kekuatan tarik pada beton. Jadi beton itu tidak terlalu kuat menahan tarik sehingga ditambah besi, diperkuat dengan besi beton. Jadi nanti jadilah beton bertulang yang di dalamnya ada pasir, semen, kerikil, kemudian ada besi. Oke, ada kayu. Kita lanjut. Kayu adalah bahan bangunan yang diperoleh dari hasil penebangan pohon dengan bermacam jenis kelas kuat dan ukuran. Ukuran kayu sesuai fungsinya, ada 5/7 cm, ada 8-12 cm yang sering, ada 6-15 untuk kusen. Nah, ini digunakan untuk pembuatan rangka, kemudian rangka plafon, kuda-kuda, dan kusen. Itu kira-kira itulah bahan-bahan yang digunakan. Ada lagi baja ringan untuk rangka atap dan seterusnya. Banyak bahan yang lainnya, nanti silahkan Anda membuat tambahan-tambahan dari bahan lain ini yang sekiranya ada di sini, ada asbes atau ada yang lainnya yang bisa kalian peroleh, kalian cari bersama dengan teman-temannya dalam satu kelompok, dibuat dalam lembar kerja, disebutkan bahannya, ada gambarnya, Anda tampilkan gambarnya, kemudian ada juga fungsi atau kegunaannya. Demikian untuk pertemuan kali ini yang kita pelajari tentang bahan-bahan bangunan dan spesifikasinya. Yang menjadi tugas Anda adalah nanti melengkapi